Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melakukan sebuah percobaan. Cobaannya yaitu menentukan bobot jenis suatu zat. Apa saja sih langkah-langkahnya? Nah, simak video ini dan jangan sampai kelewatan. Eits, sebelum lanjut, kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok kami. Ada Razita Nurfariza, Julianti Pramita, Neisha Yuwandini, Aldi Priyadi, Gloria Septia Purba, Wahyu Dwi Saputra, Nurul Fauziah, Dimas Ahmad Muarif, Asyah Padilah Safitri, Laili Febi Rahmadianti, dan Sherina Fianti. Nah teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang penentuan bobot jenis menggunakan piknometer. Tapi, apa sih bobot jenis itu? Untuk menjawabnya, simak video ini sampai habis ya. Check it out! Nah, jadi bobot jenis adalah perbandingan bobot berat di udara pada suhu 25 derajat Celcius terhadap bobot air dengan volume dan temperatur yang sama. Untuk menentukan bobot jenis menggunakan piknometer dapat dihitung menggunakan rumus yang pertama, BJ sama dengan bobot pikno kosong ditambah bobot zat dikurang bobot pikno kosong per volume total. Rumus yang kedua adalah BJ sama dengan bobot pikno kosong ditambah bobot zat dikurang bobot pikno kosong per bobot pikno kosong ditambah bobot air dikurang bobot pikno kosong. Nah, untuk alatnya kami akan menggunakan piknometer. Piknometer adalah alat yang bisa digunakan untuk mengukur nilai bobot jenis. Keuntungan metode piknometer ini ialah sangat mudah dalam pengerjaannya dan efisiensi waktu. Namun sayangnya, metode piknometer ini punya kelemahan, yaitu kurang teliti dalam penimbangan. Sebelum ditimbang, piknometer dicuci dan dibersihkan, kemudian dikeringkan bagian dalamnya dengan arus udara kering dan disisipkan tutupnya. Setelah itu baru dilakukan penimbangan bobot pikno kosong, bobot pikno berisi air suling, dan bobot pikno berisi cairan sampel. Jangan skip video ini untuk mengetahui cara lengkapnya ya. Adapun alat-alat yang akan digunakan untuk percobaan penentuan bobot jenis dengan piknometer ini yaitu piknometer, timbangan, botol semprot, oven, dan gelas beker. Oh iya, jangan lupa untuk mengenakan perlengkapan lab seperti kacamata lab, jas lab, masker, dan sarung tangan ya. Karena keselamatan kerja di lab merupakan hal penting yang harus diperhatikan. Bahan-bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah yang pertama aquades, yang kedua natrium lauryl sulfat. Cara kerja penentuan bobot jenis. Dibersihkan piknometer dengan air suling. Diharapkan jangan memegang piknometernya dengan tangan langsung, karena bobot kulit pada tangan bisa saja menempel pada piknometer sehingga bobotnya akan bertambah. Setelah itu, dibilas piknometer dengan alkohol pembilas. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan sisa dari pembersihan karena biasanya proses pencucian pikno meninggalkan tetesan pada dinding alat sehingga bisa mempengaruhi hasil penimbangan. Lalu, piknometer dikeringkan di dalam oven. Jika sudah kering, keluarkan dan dinginkan terlebih dahulu. Langkah berikutnya adalah menimbang bobot pikno kosong. Sebelum menimbang, jangan lupa untuk membersihkan bagian dalam timbangan. Didapatkan bobot pikno kosong yaitu 16,067 gram. Catat hasil penimbangan tersebut. Selanjutnya adalah menimbang air suling dengan piknometer. Isi air suling hingga penuh. Pastikan tidak ada gelombang di dalam piknometer. Setelah piknometer ditutup, usap bagian luar permukaan piknometer dengan tisu. Didapatkan bobot piknometer dan air suling yaitu 25,975 gram. Catat hasil penimbangan. Oke, lanjut. Setelah ditimbang, keluarkan air suling dari piknometer, kemudian bilas piknometer dengan natrium lauryl sulfat 0,05%. Kemudian, lakukan hal yang sama seperti penimbangan air suling untuk menimbang natrium lauryl sulfat. Ingat, pastikan tidak ada gelembung di dalam piknometer dan seka bagian luar permukaan piknometer dengan tisu. Didapatkan bobot piknometer dan natrium lauryl sulfat adalah 26,02 gram. Catat hasil tersebut.
Oke, selanjutnya keluarkan natrium lauryl sulfat dari piknometer. Bilas piknometer sampai bersih. Dan sekarang piknometer sudah bisa dipegang dengan tangan secara langsung. Langkah terakhir adalah menghitung bobot jenis dari data yang sudah didapatkan. Simak perhitungannya. Berikut adalah data yang didapat dari hasil penimbangan. Pikno kosong ditambah air sama dengan 25,975 gram. Pikno kosong ditambah zat sama dengan 26,0602 gram. Pikno kosong sama dengan 16,067 gram. Bobot jenis sama dengan dalam kurung bobot pikno kosong ditambah bobot zat dikurang dalam kurung bobot pikno kosong per bobot pikno kosong ditambah bobot air dikurang dalam kurung bobot pikno kosong. Bobot jenis sama dengan 26,02 gram dikurang 16,067 gram per 25,975 gram dikurang 16,067 gram. Bobot jenis sama dengan 9,953 gram per 9,908 gram. Jadi hasilnya bobot jenis sama dengan 1,0045 gram per mililiter. Selanjutnya, setelah mendapatkan hasil perhitungan dari bobot jenis, kita akan melakukan penentuan tegangan permukaan dari natrium lauryl sulfat 0,05%. Data-data yang diketahui yaitu tegangan permukaan air sebesar 72 dina per cm, ketinggian air sebesar 2,03 cm, ketinggian natrium lauryl sulfat 0,05% sebesar 1,83 cm, massa jenis natrium lauryl sulfat 0,05% sebesar 1,0045 gram per mililiter, dan massa jenis air sebesar 1 gram per cm kubik. Untuk menentukan tegangan permukaan natrium lauryl sulfat 0,05% kali ini, kita akan menggunakan rumus yaitu tegangan permukaan natrium lauryl sulfat 0,05% sama dengan massa jenis dari natrium lauryl sulfat 0,05% dikalikan dengan tinggi natrium lauryl sulfat 0,5% dibagi dengan massa jenis air dikali dengan ketinggian air dikalikan dengan tegangan permukaan air. Setelah memasukkan data yang diketahui, didapatkan hasil perhitungan yaitu tegangan permukaan dari natrium lauryl sulfat 0,05% sebesar 65,198 dina per cm. Dari hasil percobaan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa penentuan bobot jenis ini sangat penting diketahui oleh seorang calon farmasis. Karena dengan mengetahui bobot jenis ini, kita dapat mengetahui kemurnian dari suatu sediaan, khususnya yang berbentuk larutan. Selain itu, kita dapat menentukan apakah suatu zat pada obat dapat bercampur atau tidak dengan zat lainnya. Dengan mengetahui banyaknya manfaat dari penentuan bobot jenis, maka dilakukanlah percobaan ini. Penentuan bobot jenis juga sangat penting untuk salah satu metode penentuan tegangan permukaan, yaitu metode kenaikan kapiler. Karena pada saat menetapkan kenaikan kapiler, perbandingan yang ada di penentuan bobot jenis digunakan dalam perumusan kenaikan kapiler. Nah, selanjutnya dari perhitungan sebelumnya, kita dapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, bobot jenis natrium lauryl sulfat 0,05% yang diukur menggunakan piknometer adalah sebesar 1,0045 gram per mililiter. Dan yang kedua, tegangan permukaan natrium lauryl sulfat 0,05% adalah 65,198 dyne per cm. Nah, teman-teman, itu tadi penjelasan tentang penentuan bobot jenis dengan piknometer. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua ya. Sampai jumpa!